Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dualisme gelombang partikel. Ini adalah fisika kuantum untuk kelas 12 SMA. Yang pertama kita bahas mengenai radiasi kalor atau disebut juga radiasi benda hitam ya. Nah, kadang-kadang diberi subjudul seperti itu. Misalkan ada benda panas bersuhu mutlak T, dia akan memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya. Nah, berapa intensitas radiasi yang dipancarkan atau apa daya, kita bisa menghitung pakai rumus seperti ini ya. I sama dengan W sama dengan E sigma T pangkat 4. Kadang-kadang simbolnya I, kadang-kadang W ya. Oke, I itu menyatakan intensitas radiasi atau rapat daya, satuannya adalah watt per meter kuadrat. Sedangkan itu adalah emisivitas benda, itu harganya antara 0, dari 0 sampai dengan 1. E0 untuk pemantul sempurna, E sama dengan 1 untuk benda hitam sempurna atau pemancar sempurna. Nah, sedangkan sigma kecil ini menyatakan konstanta Stefan Boltzmann, dua orang ya, Stefan dan Boltzmann. Nah, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, sedangkan T besar suhu mutlak benda satuannya Kelvin. Jadi kalau masuk ke dalam rumus ini suhunya harus dalam Kelvin. Nah, sedangkan daya radiasi yang dipancarkan benda panas ini adalah P sama dengan I kali A. Nah, ini sudah saya beri keterangan. P daya radiasi satuannya watt, A luas permukaan benda satuannya meter kuadrat. Nah, sedangkan energi radiasi yang terpancar adalah daya dikalikan waktunya, atau daya diuraikan menjadi I kali A kali T gitu ya. Oke. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. E itu energi radiasi satuannya joule, T itu waktu pancar satuannya sekon. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal sebuah bola yang berjari-jari 10 cm dan bersuhu 727 derajat Celcius memancarkan radiasi kalor. Anggaplah emisivitas bola 0,5 dan konstanta Stefan Boltzmann diketahui, maka hitunglah intensitas radiasi yang dipancarkan bola. Kita jawab yang pertama dulu. Nah, ini suhunya kita jadikan Kelvin dulu, kita tambah 273 ya, jadinya 1000 Kelvin. Nah, intensitas radiasi atau rapat daya E sigma T pangkat 4. I-nya adalah setengah, kita masukkan, sigmanya konstanta kita masukkan, T-nya 1000 kita masukkan, dan kita hitung ketemunya segini ya. 2,835 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Nah, kalau tanya daya ya I kali A. Sedangkan A ini adalah luas permukaan bola, karena bendanya berbentuk bola ya. Luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. Nah, I-nya sudah diketahui dalam soal, ya kan? Nah, sedangkan R-nya adalah 0,1 meter. Saya kuadratkan, nah ketemunya 0,36 watt. Sedangkan energi yang dipancarkan adalah daya kali waktu, tinggal mengalihkan 0,36 kali 60 skon, karena yang ditanyakan dalam 1 menit, 60 skon. Berarti hasilnya 21,6 joule. Yang kedua, saya bicarakan masalah hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien mengatakan bahwa untuk benda panas yang memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya, panjang gelombang radiasi pembawa intensitas terbesar akan semakin kecil jika suhu benda meningkat. Nah, Wien meneliti hubungan antara intensitas dengan lambda. Nah, kalau digambar grafiknya seperti ini ya. Kalau kita lihat suhu paling rendah, ini gunungnya paling rendah, bentuknya seperti gunung ya. T2 ini suhu sedang, gunungnya sedang, sedangkan T1 gunungnya paling tinggi karena suhunya paling tinggi. Jadi T1 suhunya paling tinggi. Kalau kita lihat jika suhunya meningkat, ternyata panjang gelombang puncaknya, puncak gunungnya ini ya, kalau saya tarik ke bawah ini namanya lambda maksimum, yaitu lambda yang membawa intensitas terbesar, itu ternyata semakin bergeser ke kiri. Jadi puncak gunungnya bergeser ke kiri, berarti lambdanya semakin kecil. Nah, kalau suhu meningkat kok lambdanya semakin kecil, berarti suhu dengan lambda berbanding terbalik. Oleh sebab itu, hukum Wien dalam rumus dinyatakan dalam bentuk seperti ini. T kali lambda M itu pasti konstan ya. Nah, T itu adalah suhu mutlak benda satuannya Kelvin. Lambda M itu panjang gelombang pembawa intensitas terbesar, satuannya adalah meter. C itu konstanta Wien. Nah, nilainya 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, ini contoh soalnya, sebuah benda hitam sempurna memancarkan intensitas radiasi diketahui jika konstanta Wien tahu dan konstanta Stefan Boltzmann seperti tadi, maka menurut hukum pergeseran Wien berapakah panjang gelombang radiasi pembawa intensitas terbesar. Nah, intensitas kita bisa hitung pakai rumus ini ya. Intensitas sudah diketahui dalam soal, saya masukkan. E-nya adalah 1 karena benda hitam sempurna. Sigmanya ini ya, ini konstanta, T-nya dicari dulu.
Nah, ini saya bisa coret 5,67-nya, sehingga T pangkat 4 tinggal 10 pangkat 12, berarti T-nya 1000 Kelvin. Nah, kalau mencari berapa panjang gelombang maksimum pembawa intensitas terbesar, ya pakai hukum Wien tadi. T kali lambda M sama dengan konstan, berarti 1000 kali lambda M sama dengan konstanta Wien, berarti lambda M 2,9 kali 10 pangkat min 6 meter, atau 2,9 mikrometer. Yang ketiga, saya bahas mengenai teori foton cahaya. Nah, menurut teori foton cahaya, cahaya mempunyai sifat mendua, selain bersifat gelombang, juga bersifat sebagai partikel. Partikel cahaya disebut sebagai foton. Nah, jadi partikel-partikel cahaya ini bergerak cepat, ya, dalam vakum kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Nah, setiap satu partikel ini memiliki energi ini, E sama dengan HF atau Hc per lambda. Jadi energi setiap satu foton, ya, satu foton. Nah, ini disebut sebagai persamaan Einstein-Planck. Karena H ini merupakan konstanta Planck, sedangkan E sebanding dengan F itu adalah ide dari Albert Einstein. Atau kita bisa menulis pakai rumus seperti ini, karena Hc itu adalah suatu konstanta. Ini kalau dijadikan satuan EV jadinya seperti ini. 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda EV meter. Kalau lambda dinyatakan dalam meter, langsung kecoret dengan ini, satuan E nanti langsung elektron volt, ya. Nah, E itu adalah energi satu foton, dalam joule atau elektron volt. Joule kalau pakai Hc per lambda, ya. Nah, elektron volt kalau pakai rumus seperti ini. H itu konstanta Planck, F itu frekuensi foton, C itu cepat rambat cahaya dalam vakum, ya ini konstanta alam, lambda banyak gelombang foton atau gelombang elektromagnetik pada umumnya, ya, satuannya meter. 1 eV itu 1 elektron volt, yang berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, karena foton itu partikel, berarti dia punya momentum. Momentumnya adalah H per lambda atau E per C, ya. Oke. Nah, dengan adanya fisika kuantum, maka grafik hubungan antara I dengan lambda menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat yang noda hitam ini, ya, yang bundaran-bundaran hitam ini menyatakan hasil eksperimen. Sedangkan grafik Wien yang merah ini. Di lambda kecil memang bagus, berimpit dengan eksperimen, tapi lambda besar menyimpang. Nah, sedangkan miliknya Planck itu yang warna hitam, ya. Yang warna hitam. Sedangkan yang warna ini ungu, nah ini miliknya Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans ini menggunakan teori klasik, makanya hasilnya agak berbeda dengan ini, dengan teori kuantum. Nah, kalau kita lihat Rayleigh-Jeans ini menggunakan mekanika klasik, sehingga grafiknya seperti ini. Wah, ini bisa sampai tak hingga intensitasnya. Kalau grafiknya ke sana terus, maka lambda akan semakin kecil, mendekati daerah ultraviolet dengan intensitas yang sangat besar. Nah, itu akan menimbulkan bencana ultraviolet atau ultraviolet katastrofi. Nah, penerapan energi foton salah satunya adalah pembentukan sinar X, ya, pada pembentukan sinar X. Jadi sinar X itu ini dihasilkan oleh elektron yang dipercepat menabrak atom target, ya. Jadi ini logam yang ini mengeluarkan elektronnya dikeluarkan dengan emisi termionik, dipercepat dengan beda potensial yang luar biasa tinggi. Jadi kalau elektronnya dipercepat, berubah menjadi energi kinetik, kemudian menabrak ini, energi kinetik menghilang, berubah menjadi energi foton sinar X. Jadi transfer energinya, waktu di sini, di katoda, ini ada EP listrik bergerak, elektronnya berubah jadi EK, akhirnya jadi energi foton, EF. Nah, kita sering ditanyakan hubungan antara lambda sinar X dengan tegangan pempercepatnya ini. Nah, langsung aja kita shortcut EP sama dengan EF. EP listrik itu Q kali V, sedangkan energi foton Hc per lambda. Sehingga lambdanya ketemu Hc per QV. Nah, karena H konstanta Planck, C tadi itu bilangan, ya, cepat remaja dalam vakum, Q itu bilangan juga, maka ini bisa kita hitung dengan kalkulator, hasilnya ini, ya. 12,4 kali 10 pangkat min 7 per V. Ini satuannya volt meter. Jadi V-nya kalau tegangan pempercepat satuannya volt, maka otomatis lambda ketemu dalam meter, gitu, ya. Contoh soal nomor 1, bola lampu pijar yang berdaya 30 watt memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 6630 angstrom. Konstanta Planck diketahui, cepat remaja cahaya dalam vakum tahu. Bola lampu itu hanya mengubah 50% energi listrik menjadi energi cahaya. Hitunglah jumlah foton yang dipancarkan bola lampu itu dalam waktu 1 menit.
Oke, kita jawab, lambdanya diketahui. Ini 1 angstrom 10 pangkat min 10 meter. Sehingga kalau jadikan meter seperti ini ya, 6,63 kali 10 pangkat min 7 meter. 1 angstrom sudah saya tulis seperti ini. E itu Hc per lambda. Sama kayak ini energi fotonnya. Hanya konstanta Planck, C-nya cepat lambat cahaya, lambdanya saya masukkan. Dapatnya adalah 3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, energi total cahaya yang dipancarkan lampu pijar ini adalah PT kali efisiensinya. 50% aja yang jadi foton, yang jadi cahaya ya. Jadi nanti harus dikalikan dengan 50% ini. Dayanya 30, T-nya 60 kali 50%, hasilnya adalah 900 Joule. Nah, jumlah foton yang terpancar, N kecil, itu adalah energi total dibagi E. Jadi E itu sekali lagi energi satu foton ya. Kalau E total itu energi banyak foton. 900 dibagi 3 kali 10 pangkat min 19, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 21 foton. Nomor 2, elektron dalam tabung sinar X dipercepat dengan tegangan 50 kV. Konstanta Planck diketahui, cepat lambat cahaya tahu, dan muatan elektron diketahui. Hitunglah panjang gelombang minimum sinar X yang dihasilkan. Kita jawab. Ini yang diketahui dalam soal, lambda yang ditanyakan. Nah, kita bisa pakai rumus Hc per GV atau langsung rumus shortcut 12,4 kali 10 pangkat min 7 per V volt meter. Saya pakai rumus yang kedua aja ya biar cepat. Jadi ini saya tulis pembilangnya tadi seperti ini. V-nya kan ini 50 kV, 5 kali 10 pangkat 4 volt ya. Voltnya dicoret. Langsung ketemu ini lambdanya adalah meter. 2,48 kali 10 pangkat min 11 meter. Yang keempat, saya bicarakan masalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari cahaya. Jadi ini ada logam disinari cahaya. Begitu energinya sudah cukup, elektronnya bisa melepaskan diri dari ikatan atom logam. Nah, elektron yang terlepas dan bergerak ini dinamakan sebagai efek fotolistrik. Nah, EFL itu bergantung pada apa? Yang pertama energi foton cahaya. Kalau energinya kekecilan, ya elektronnya nggak keluar. Nah, energi foton cahaya itu HF atau Hc per lambda. Nah, atau boleh pakai rumus shortcut seperti ini. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Nah, yang kedua adalah bergantung pada energi ambang atau fungsi kerja logam. Nah, simbolnya W0 ya, HF0 rumusnya Hc per lambda 0 juga boleh. Nah, kalau kita lihat di sini W0 itu adalah fungsi kerja logam ya. F0 itu frekuensi ambang, frekuensi minimal untuk menarik elektron lepas dari logam. Lambda 0 itu panjang gelombang ambang, panjang gelombang maksimum untuk menarik elektron lepas dari logam. Nah, syarat EFL itu berarti energi sinar yang jatuh pada logam harus melebihi fungsi kerjanya. Nah, sisanya itu sebagai energi kinetik. EK sama dengan E min W0. Nah, E-nya saya urai menjadi HF. Ini sangat menarik kalau kita gambar grafiknya. Grafik hubungan antara EK dengan frekuensi. Jadi kalau saya gambar grafiknya berupa garis lurus miring seperti ini. Perpotongan dengan sumbu F itu adalah F0, perpotongan dengan sumbu EK itu namanya min W0. Sedangkan konstanta Planck bisa dicari dengan menggunakan tan alfa. Nah, percobaan efek fotolistrik itu dilakukan tahun 1887 oleh Mr. Hertz. Jadi ini ada tabungan payudara, ini ada bola lampu menyinari logam katoda atau emitor. Nah, di sini ada anoda sebagai kolektornya. Ini ada tegangan variabel yang bisa diubah ampermeter untuk memantau ada arus elektron atau tidak. Nah, nanti kalau energi fotonnya ini sudah cukup, maka elektronnya ini bisa lepas ya. Kalau sudah terlepas, dia menuju anoda. Nah, tapi kita harus memperhatikan bahwa elektron itu muatannya negatif, anoda ini muatan negatif. Negatif ketemu negatif tentu elektron akan ditolak. Nah, karena ditolak, berarti gerakan elektron dari katoda dan anoda ini diperlambat. Karena gaya Coulombnya arahnya ke kiri kan. Kalau diperlambat nanti berhenti di anoda. Potensial untuk memberhentikannya itu namanya potensial pemberhenti. Jadi sekali lagi bisa diubah-ubah untuk menghasilkan potensial pemberhenti. Kalau sudah potensialnya pemberhenti diketahui, berarti arus di sini tepat nol. Jadi kalau sudah mencapai potensial pemberhenti, maka elektron ini akan hampir menyentuh anoda, gitu ya. Nah, kalau hubungannya EK dengan potensial pemberhenti, ya di sini kan punya energi kinetik maksimum. Nanti dihentikan di sini, berarti EK-nya habis berubah menjadi energi potensial listrik. Jadi EK berubah menjadi energi potensial listrik, yaitu Q kali V. Atau EK kalau dihubungkan dengan kecepatan, ya ini setengah MV kuadrat. Nah, ini Q itu muatan elektronnya. Ini sebenarnya minus, tapi tidak saya beri, ini tandanya. V itu potensial pemberhenti, satuannya volt.
M itu massa elektron, sudah pasti ini bilangan. V kecepatan maksimum elektron, satuannya meter per sekon. Kesimpulan percobaan efek fotolistrik adalah cahaya bersifat sebagai partikel atau foton. Yang kedua, energi kinetik elektron hanya bergantung pada energi foton cahaya dan fungsi kerja logam. Tiga, intensitas cahaya hanya mempengaruhi jumlah elektron foto yang lepas. Semakin besar intensitas cahaya, semakin banyak elektron foto yang lepas, sehingga arus listrik semakin besar pula. Nah, ini karena teorinya satu foton itu hanya bisa menarik satu elektron. Kalau intensitasnya bertambah, berarti jumlah fotonnya bertambah, sehingga elektron yang lepas dari logam akan semakin banyak, gitu ya. Jadi kalau ingin pengaruh energi kinetik, ubah warnanya, warna cahaya itu berarti mengubah frekuensi. Kalau ingin memperbesar arus atau merubah arus listrik, ya terang gelap cahayanya yang kita ubah. Hubungan EK dengan intensitas, grafiknya lurus seperti ini, karena lurus mendatar ya, karena EK itu tidak dipengaruhi oleh intensitas. Nah, kalau kita gambar hubungan antara arus listrik dengan tegangan, ya, tegangan variabel tadi, maka untuk frekuensi yang sama, saya gambarkan seperti ini ya, sedangkan ini intensitas untuk yang pertama ini lebih besar daripada yang kedua. Jadi grafik yang pertama intensitasnya lebih besar daripada yang kedua. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat arusnya itu lebih besar yang pertama daripada yang kedua. Itu arus di sini ya. Nah, sedangkan perpotongan grafik dengan sumbu V itu pada titik yang sama, itu berarti potensial pemberhentinya sama. Di potensial pemberhenti sama. Kalau potensial pemberhenti sama, berarti grafik nomor 1 maupun 2 ini memiliki frekuensi cahaya yang sama ya. Jadi F-nya sama, tapi intensitas grafik yang pertama ini lebih besar daripada yang kedua. Contoh soal, dalam percobaan efek fotolistrik, sinar ungu dengan panjang gelombang diketahui diarahkan ke permukaan logam yang fungsi kerjanya tahu. Konstanta Planck tahu juga, cepat remaja dalam vakum diketahui 1 eV sekian, dan muatan elektron juga diketahui. Hitunglah potensial pemberhenti elektron. Kita jawab ya, lambdanya ini kita jadikan meter dulu. 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. Nah, kita pakai ini ya rumus untuk menghitung energi fotonnya. Jadi ini 12,4 kali 10 pangkat min 7, lambdanya tahu, kita masukkan hasilnya ini. Nah, terus kemudian EK-nya E min W0, E-nya kan 3,1 tadi ya. W0-nya 2,3, hasilnya 0,8 elektron volt. Nah, kalau kita mau mencari potensial pemberhenti ya gampang. Kita pakai EK sama dengan G kali V. EK-nya ini kita jadikan Joule ya, 0,8 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19, karena 1 EV tadi kan sekian Joule. Nah, G-nya muatan elektron, min-nya nggak usah dimasukkan, kali V ya. Nah, jadi V-nya ketemu 0,8 volt. Lihatlah di sini, ternyata nilai EK 0,8 itu sama dengan nilai potensial pemberhenti 0,8. Asalkan EK dalam EV, maka nilainya akan sama dengan potensial pemberhenti. Nomor 2, dalam percobaan efek fotolistrik, grafik hubungan antara energi kinetik maksimum elektron foto terhadap frekuensi cahaya mengenai permukaan logam seperti tampak pada gambar. Konstanta Planck tahu, cepat remaja tahu, 1 eV sekian Joule dan muatan elektron tahu. Hitunglah frekuensi cahaya yang menyinari permukaan logam. Oke, baiklah kita jawab ya. EK-nya saya pakai ini, E sama dengan min W0. Nah, sedangkan EK-nya itu saya uraikan menjadi ini. E-nya kan HF min W0 ya. Nah, berarti HF-nya EK plus W0. Wah, ini double. Nah, hanya itu konstanta Planck, F-nya ditanyakan, EK-nya lihatlah di sini ya, cara baca grafiknya. Pada frekuensi F yang ditanyakan, EK-nya kan 2,2 elektron volt ya, 2,2. Nah, W0-nya ini adalah 1,3. Lihat teorinya tadi ya, 1,3. Yang luas kanan satuannya EV, tidak bisa dicoret dengan Joule karena F-nya nanti satuannya dalam SI Hertz ya. Jadi 1 EV kita Joule-kan. Nah, kita kalikan dengan ini, 1 EV 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, kalau dihitung, F-nya ketemunya 8,4 kali 10 pangkat 14 Hertz. Yang kelima saya bahas mengenai efek Compton. Efek Compton ini adalah peristiwa terbentalnya elektron karena ditumbuk foton sinar X, ya. Ditumbuk foton sinar X. Jadi di sini itu ada sinar X diarahkan ke elektron dalam keadaan diam, elektronnya bisa terpental. Sedangkan foton setelah menabrak elektron diam ini, dia akan terhambur dengan panjang gelombang yang lebih besar. Kenapa ini panjang gelombangnya kok membesar? Jawabannya karena tentu saja setelah nabrak energi foton sinar X itu akan berkurang gitu ya. Berkurang karena ada sebagian yang diserap oleh elektron untuk menggerakkannya.
Nah, kalau kita bandingkan energi foton sebelum menabrak elektron, energi sinar X ya, sebelum menabrak elektron itu pasti lebih besar daripada setelah nabrak. Terus kemudian momentumnya juga lebih besar sebelum menumbuk elektron. Frekuensinya sebelum menumbuk yang lebih besar. Tapi lambdanya lebih kecil sebelum menumbuk daripada sesudah menumbuk elektron. Nah, sedangkan kecepatan sebelum dan sudah menumbuk itu sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, selisih lambda aksen dengan lambda itu bisa dibuktikan seperti ini ya. Ini sudah saya buktikan di video saya yang lain. Silahkan tonton kalau penasaran. Lambda aksen kurangi lambda itu sama dengan H per M0C dikalikan 1 min cos theta. Nah, karena HM0C ini adalah suatu bilangan, ya, ini konstanta Planck, M0 massa diam elektron, C itu cepat rambat cahaya dalam vakum, dengan mengingat 1 pm itu 10 pangkat min 12 meter, maka konstantanya jadi ini, 2,4 pm yang di depan dalam kurung ini ya. Oke, jadi kalau begitu ini lebih memudahkan, tidak usah menghitung lagi kalau ketemu soal seperti ini, karena sudah pasti H per M0C itu 2,4 pikometer. Nah, kalau energi kinetik elektron yang terpental, ini adalah energi foton sinar X yang hilang, E dikurangi E aksen. Nah, ini sudah saya beri keterangan semua ya di sini ya. Nah, ini konstanta Planck-nya tadi, massa diam elektron, C, theta sudut hampur foton sinar X, energi kinetik elektron yang terpental. Ini contoh soalnya pada percobaan efek Compton, sinar X dengan panjang gelombang diketahui menumbuk elektron diam, sedemikian hingga elektron itu terpental dengan energi kinetik tertentu. Konstanta Planck diketahui, cepat rambat cahaya dalam vakum tahu, dan massa diam elektron tahu. Bila sudut hampur foton sinar X sebesar 60 derajat, maka hitunglah panjang gelombang foton sinar X setelah menumbuk elektron, energi kinetik elektron yang terpental. Kita jawab. Kita pakai rumus ini aja ya, selisih lambda aksen dengan lambda 2,4 pm kalikan 1 min cos theta. Nah, jadi cosnya 60, sudut hampurnya kan 60 tadi ya. Nah, ini. Jadi cos 60 setengah, dapatnya ini selisihnya. Nah, tapi lambda sebelum menumbuk elektron kan sudah diketahui 18,8 pm. Saya tulis di sini. Nah, terus saya pindah ke ruas kanan jadinya seperti ini. Lambda aksen 20 pikometer. Nah, kalau EK-nya kan ini ya, E dikurangi E aksen. E itu energi foton sinar X belum numbuk elektron, ini setelah nabrak ya. Jadi kalau gitu hasilnya saya keluarkan seperlambda min seperlambda aksen dalam kurung. Nah, ini H konstanta Planck-nya, C kecepatan cahaya dalam vakum. Nah, seperlambda lambda sebelum nabrak tadi kan 18,8 pikometer. Piko itu 10 pangkat min 12. Nah, sedangkan setelah nabrak jadi 20 tadi pm kali 10 pangkat min 12 ya. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 6,35 kali 10 pangkat min 16 Joule. Itulah energi kinetik elektron yang terpental. Yang keenam, ini subpokok bahasan yang terakhir, teori gelombang de Broglie. Partikel itu dapat bersifat sebagai gelombang, katanya de Broglie ya. Jadi kalau ada partikel bergerak, dia menggelombang dengan panjang gelombang H per P atau H per MV. Nah, lambda panjang gelombang de Broglie 1 meter, konstanta Planck, H kecil, P momentum benda, M massa benda, V itu kecepatan benda 1 meter per sekon. Nah, dalam tabung pemercepat elektron, misalnya pada mikroskop elektron itu dipercepat dengan beda potensial yang sangat tinggi, dan pasti dia menggelombang. Nah, panjang gelombangnya kita bisa hitung pakai rumus ini. Lambda sama dengan H per akar 2 mGv. Nah, ini sudah saya beri keterangan, M itu adalah massa elektron atau partikel secara umum, satuannya kilogram, Q itu muatan elektron atau partikel satuannya coulomb. Nah, sedangkan V di sini adalah tegangan pemercepat elektron atau partikel, satuannya adalah volt. Contoh soal nomor 1, Ronaldo menendang bola sepak yang bermassa setengah kilogram sehingga dapat bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Bila konstanta Planck diketahui, hitunglah panjang gelombang de Broglie dari bola yang bergerak itu. Kita jawab, lambda itu H per P atau H per MV ya. Kita tinggal memasukkan rumus ke dalam rumus saja ya. Jadi hanya sudah diketahui M-nya tadi setengah, V-nya adalah 50. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 2,65 kali 10 pangkat min 35 meter. Gelombang ini sangat kecil sekali. Nomor 2. Elektron dalam tabung pemercepat elektron dipercepat dengan beda potensial 100 kV. Bila konstanta Planck diketahui, massa elektron tahu dan muatan elektron tahu, maka hitunglah panjang gelombang minimum de Broglie akibat momentum yang dimiliki elektron tersebut. Nah, kita jawab ya.
Lambda itu sama dengan H per akar 2 MGV. Ini kalau lambda kita kaitkan dengan tegangan mempercepat tadi ya. Nah ini tinggal masukkan bilangan aja. Ini kita sudah masukkan bilangannya ya. Nah hasilnya ini 3,9 kali 10 pangkat min 12 meter. Atau boleh ditulis 3,9 pikometer. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Music is very easy and fun.